Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau tidak salah saya udah kedua kalinya ya. Jadi Bapak Ibu yang dulu akhir tahun lalu saya rasa saya pernah melayani saudara. Saya Timotius Hadi. Sebelum saya mulai pemberitaan firman Tuhan, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu menyanyikan pujian Ku rindu selalu mendengar suaramu. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti semanamu. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku rindu selalu mendengar. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu, ku turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu mendengar. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak dan ku turuti rencana-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, penjunanku, ya Tuhan, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk.
berjalan di jalanmu, ku berjalan di jalanmu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, ini baru kenceng ini. Kalau saya menyanyikan satu baris lagu ini, Bapak Ibu kemungkinan tahu ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Bapak Ibu tahu? Saya juga baru tahu waktu setelah peringatan 17 Agustus yang lalu. Waktu 17 Agustus yang lalu, ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kan sudah pernah sekolah gitu ya. Rasanya sih kita udah puluhan kali mengikuti upacara gitu ya. Bahkan zaman saya dulu Bapak Ibu juga mengalami setiap Senin upacara. Ya, lalu 17 Agustus mesti tanggal merah harus masuk cuman sebentar saja untuk upacara, sehingga pada waktu 17 Agustus yang lalu saya nggak ngikuti ya yang di televisi. Saya pikir ya begitu saja lah. Lalu siangnya saya mengajak orang tua kami untuk makan bersama, dan orang tua kami yang cerita, wah, tadi di televisi peringatan 17 Agustus luar biasa, bagus, meriah. Oh, kayak apa meriahnya? Wah, pesertanya pakai pakaian baju adat. Di sana ada, pokoknya ada pertunjukan-pertunjukan yang luar biasa, yang berbeda dengan yang lain. Ini membuat saya penasaran. Jadi pulang-pulang saya langsung buka YouTube ya. Wah, ternyata lagu ini tadi ya, ujungnya tadi yang judulnya Ojo Dibandingke, yang diviralkan oleh siapa? Farel siapa? Farel Prayoga ya. Farel yang viral gitu ya. Saya baru dengar lagu itu dan luar biasa. Lagu ini membuat peringatan 17 Agustus saat yang lalu, Bapak Ibu udah lihat semua ya? Masih sudah. Memang benar meriah seperti yang dipromosikan oleh orang tua kami. Meriah sekali ya. Semua pejabat bergoyang ya, bahkan sampai juga turun ke bawah ya. Menteri luar negeri, menteri keuangan. Siapa lagi ya? Ya, menteri pertahanan datang bersama artis-artis juga ya, ikut joget. Luar biasa. Ada juga saya lihat ada yang jogetnya kok berantakan ya, nggak sesuai irama ketukan ya, pokoknya asal nggak enak dilihat sih. Tapi ada yang menarik juga. Kepala staf angkatan, kepala staf TNI ya, baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Wah, jogetnya luar biasa juga. Ibu Riana ya juga ikut. Ibu negara ikut joget, Pak Jokowi juga senyum-senyum. Luar biasa. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, menurut saya ya, dari jogetnya itu kepala staf TNI Angkatan Laut ya, yang warnanya putih ya, seragamnya putih. Waduh, serasi sekali suami istri ya, bahkan sampai ikut turun ke tengah juga, tapi lagunya berhenti habis itu. Tapi saya melihat di acara itu ada satu suami istri juga pejabat, pengennya joget, tapi jogetnya ya agak mau joget gini, tapi mikirkan sesuatu yang berat ya. Bapak Ibu tahu siapa?
Bapak Kepolisian Republik Indonesia pengen joget, tapi iya, pikirannya berat sekali. Dan langsung saya teringat, iya ya, saat itu lagi berat-beratnya kasus yang menyedot perhatian, fokus, bahkan energi bangsa kita. Saya teringat itu. Kayaknya barusan ini, baru berita itu agak tertutup gitu ya, meskipun masih berjalan. Tiap hari berita di televisi, ya kalau kita buka YouTube, itu semua yang dibahas. Ya 2 bulan, bahkan sekarang udah 3 bulan lebih. Luar biasa berita ini Bapak Ibu. Dan tentunya saya tidak mengomentari, karena sekarang udah minggu depan ini udah masuk pengadilan ya. Kalau mengomentari nanti ada yang blunder seperti yang telah ada ya. Jadi saya nggak mengomentari, tapi saya bisa tarik pelajaran peristiwa yang menyedot energi bangsa Indonesia. Ya, pembunuhan yang terjadi. Yang menarik adalah yang terbunuh, yang menembak, dan katanya yang menyuruh pelaku utamanya adalah saudara-saudara kita. Benar Bapak Ibu? Adalah orang Kristen dari suku Batak yang korbannya, yang menembak meskipun disuruh itu dari Manado, pelaku utamanya dari Toraja ya kalau nggak salah itu ya. Aduh, ini kan suku-suku yang memang Kristen, dan mereka semua Kristen, saudara-saudara kita. Itu yang membuat kita mengelus dada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pasti setuju, dalam pikiran Bapak Ibu pasti mengatakan, ini aduh jahat sekali ya yang melakukan ini. Kayak nggak punya perasaan begitu ya. Dan kita bisa menstigma meskipun pengadilan belum memutuskan. Kita sudah punya vonis sendiri gitu ya. Ini luar biasa jahatnya. Meskipun sekali lagi itu adalah saudara-saudara kita. Dan saya teringat dalam kitab Wahyu 22 ayat 11 mengatakan bahwa, Bapak Ibu juga bisa buka Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan di akhir zaman ini yang jahat akan semakin jahat. Kejahatannya luar biasa. Yang cemar, yang najis akan semakin najis. Tapi yang benar akan semakin benar. Amin. Yang kudus akan semakin kudus. Jadi seperti ada pemisahan. Nah, pertanyaannya sekarang kita sebagai orang Kristen, kita ada di mana? Kalau kita tidak semakin benar, kalau kita tidak semakin kudus, pasti kita terseret. Mungkin kita tidak mengatakan, Pak, saya nggak mungkin melakukan pembunuhan. Saya nggak mungkin melakukan kejahatan. Saya nggak mungkin melakukan tindak pidana, Pak. Ya, karena dosa, berbuat dosa, pada umumnya kita berpikir dosa itu adalah perbuatan yang jahat, tindakan yang melanggar
hukum Tuhan. Ya, mungkin 10 hukum Taurat misalnya. Pelanggaran itu dosa. Kita berpikir bahwa dosa itu adalah tindakan yang jahat, pemberontakan yang fatal, tindak pidana yang pasti akan dihukum kalau dilaporkan. Atau ada juga tindakan yang nggak perlu dilaporkan juga pasti ditangkap. Nah, dosa seringkali kita berpikir begitu, Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengajarkan ternyata dosa tidak seperti itu. Coba sekarang Bapak Ibu, kita kan tadi saya katakan bahwa kejadian yang sudah berlalu 2-3 bulan, 3 bulan lebih ini kan menyedot perhatian kita bangsa Indonesia. Rasanya sih sebagian besar bangsa Indonesia yang nonton televisi, yang nonton YouTube, nonton berita, pasti tahu berita itu. Ya, dan kita mengatakan setuju, ini mengatakan jahat sekali ini. Apapun motifnya, ya yang kita nggak tahu persis. Dan itu menggemparkan Indonesia, bahkan juga luar negeri juga gempar mengenai berita ini. Ya, dan Bapak Ibu tahu nggak, di Alkitab pernah terjadi pembunuhan yang menurut saya luar biasa. Kalau zaman sekarang lebih viral daripada yang sekarang, yang barusan terjadi. Yang terjadi aja, wah, berita-berita televisi di mana-mana dibunuh ini. Tapi kalau kejadian di Alkitab ini terjadi zaman sekarang, itu lebih heboh lagi. Kenapa? Karena di Kejadian 4, Bapak Ibu, Alkitab menulis waktu itu, ya yang ditulis baru Adam dan Hawa, lalu anaknya Kain dan Habil. Mungkin ya ada anak-anak yang lain, tapi nggak ditulis di Alkitab. Kalau kita menganggap penduduk bumi waktu itu 4, berarti terjadi 1/4 penduduk bumi dikorbankan, dibunuh, ditewaskan, yaitu Habil. Wah, ini akan heboh sekali. Bayangkan kalau kita tarik zaman sekarang, penduduk dunia sekitar 8 miliar saat ini ya. Kalau 2 miliar dibunuh oleh 1 orang, wah, ini 1 orang aja gempar, apalagi 2M manusia dibunuh. Ya, negara aja saat di China aja penduduknya terbanyak baru. Sekarang China dan India udah bersaing ini, bahkan bisa dikalahkan ini. India juga penduduknya banyak, 1,4 lebih. 1 negara aja nggak sampai 2M. Coba kalau terbunuh dan dibunuh oleh 1 orang, gemparnya luar biasa. Tapi kenapa Bapak Ibu pernah berpikir nggak terjadi pembunuhan yang luar biasa di Alkitab Kejadian 4? Tapi Alkitab mengatakan bahwa manusia berdosa bukan karena Kain. Manusia jatuh dalam dosa bukan karena Kain yang membunuh 1/4 penduduk bumi, tapi karena Adam dan Hawa. Ya, Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Loh, Adam dan Hawa, apalagi yang dimulai oleh Hawa, kan cuman memetik, makan. Kok manusia jatuh dalam dosa dan dikatakan dalam Roma, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh 1 orang, dan dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi keturunan Adam dan Hawa sampai sekarang, sampai nanti, itu semua sudah ada dalam kodrat dosa. Karena manusia jatuh dalam dosa, karena dosa Adam dan Hawa, dan yang didahului oleh Hawa. Bapak Ibu pernah berpikir, kok cuman mau makan buah itu kok jadi kita semua manusia menerima dampaknya? Bukan Kain yang membunuh 1/4 penduduk bumi. Mengapa begitu? Karena Allah menganggap bahwa dosa itu bukan seperti pemahaman kita secara umum. Oh, dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah, kejahatan yang luar biasa. Enggak, Bapak Ibu. Dosa itu di mata Tuhan dan Alkitab mengatakan bahwa dosa
dari ayat yang tadi saya baca, Roma 5 ayat 12, karena semua orang telah berbuat dosa. Demikian pula Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berbuat dosa itu dari kata hamartano, bahasa aslinya, bahasa Yunani. Akhirnya ini perjanjian baru. Hamartano itu bukan pelanggaran kejahatan yang luar biasa, tapi miss the mark, meleset dari sasaran, luncas. Tadi saya lewat kampung, saya nggak tahu tadi saya dari apa namanya, Karawaci, Mall Karawaci itu lewat situ, di kampung itu ada taman, nggak tahu saya nggak tahu persisnya. Terus ada ini kayaknya entah dibuat latihan atau habis lomba, itu ada sasaran panahan gitu Bapak Ibu, banyak beberapa. Lalu ada panah-panah udah yang menancap. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya, sasaran panahan itu kan ada lingkaran besar, lingkaran makin kecil sampai tengah. Nah, sasaran yang nilainya tinggi pasti tengah ini. Nah, pada waktu panah itu sedikit meleset saja, nggak sampai lingkaran yang paling besar, itu sudah hamartano, berbuat dosa. Atau kalau dosa itu sendiri hamartia. Jadi dosa di mata Tuhan bukan sesuatu pelanggaran yang mutlak jahat seperti yang dilakukan Kain, pembunuhan. Enggak. Karena Hawa yang mengawali berbuat dosa, cuman makan, langsung matanya terbuka, baru sadar. Dan itu manusia berbuat dosa. Sampai sekarang dampaknya kita rasakan. Meleset. Oke, Bapak Ibu kan tadi setuju ya, pembunuhan yang terjadi ini luar biasa. Di Alkitab lebih luar biasa lagi. Dan saya mau nanya, Bapak Ibu pernah nggak melakukan tindakan pembunuhan ini? Kepada manusia loh, bukan ayam, bukan semut. Pernah? Nggak pernah ya. Jadi bukan pembunuh ya. Ayo kita buka sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan begini firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Bapak Ibu pernah membunuh? Bapak Ibu pernah membunuh? Pernah? Atau ada yang nggak pernah? Saya ngangkat tangan saya. Membunuh manusia loh. Nggak, membunuh manusia. Yang kita baca tadi. Pernah. Saya pernah. Ada yang mengatakan saya banyak lah. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ya, bukan pembunuh nyamuk, kok pembunuh manusia. Kenapa? Karena hamartano tadi bukan, Allah nggak melihat perbuatan tindakan yang fatal, kejahatan benar-benar menghilangkan nyawa manusia. Ini nggak menghilangkan nyawa manusia. Membenci saudara sudah pembunuh. Dan nggak ada pembunuh yang masuk surga. Nah, kita mengatakan begitu loh Bapak Ibu. Jadi betapa kita sebagai orang Kristen nih, wah, susah ya. Atau mungkin saat ini kita masih ada orang-orang yang kita benci. Pasangan hidup kita, meskipun masih bersama dengan kita, tapi di dalam hati kita ada perasaan benci. Pembunuh loh.
Ya, jadi barang siapa jahat akan berbuat jahat, yang cemar akan cemar, yang benar akan makin benar, yang kudus akan makin kudus. Kalau kita tidak benar, tidak semakin benar, semakin kudus, kita pasti semakin jahat. Membenci udah jahat. Ya Bapak Ibu. Dan ya kalau kita disuruh pilih, Pak, saya mau semakin benar dong, saya mau ini semakin kudus, supaya aku tidak masuk neraka nanti. Ya. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu, gimana supaya aku tidak meleset? Bagaimana supaya aku tidak berbuat dosa, meleset tadi ya. Bukan. Jadi jangan berpikir, sekali lagi jangan berpikir berbuat dosa itu membunuh, mencuri, berzina. Berzina aja Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan berzina bukan berarti melakukan hubungan suami istri di luar istri atau suami kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau memandang lawan jenismu, lalu engkau tergerak hati, itu sudah berzina. Tuh. Ya, jadi ibarat gambar itu resolusinya makin tinggi, makin halus. Bukan jangan berzina karena berhubungan intim dengan bukan suami atau istri pasangan kita yang legal, yang resmi, enggak. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen mau hidup makin kudus, makin suci, yuk kita belajar. Kenapa sih manusia bisa jatuh dalam dosa? Lalu apa yang harus aku lakukan? Karena Paulus juga menuliskan Bapak Ibu 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dalam kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Paulus mengingatkan, tiru ya, bukan tiru, maksudnya pelajari apa yang dilakukan Hawa, jangan ditiru. Hawa yang disesatkan pikirannya sehingga dari situlah manusia jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saya mau mengajak lebih teliti lagi supaya kita makin kudus, makin benar. Karena kalau kita tidak makin kudus, tidak makin benar, pasti kita makin jahat, makin cemar. Meskipun kita tidak melakukan tadi menghilangkan nyawa orang lain, kita makin banyak orang yang kita benci. Ya, membuat kalau kita tidak kudus benar, kita pasti makin jahat. Nah, kita belajar Bapak Ibu. Ini fragmen ini Bapak Ibu pasti membaca berulang kali. Tapi saya mau ngajak lebih teliti lagi. Apa sih yang Tuhan inginkan kepada manusia sehingga manusia itu tidak meleset? Atau dengan kata lain, Adam dan Hawa melesetnya itu karena apa sih? Melesetnya karena tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki, intinya begitu. Apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan tidak dilakukan. Intinya sih begitu. Ya, coba ayo kita baca lebih teliti lagi. Kejadian 2. Sebenarnya Kejadian 2 ini adalah kehendak Tuhan. Apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Kejadian 2 ayat yang 9. Yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Kejadian 2 ayat 9, Tuhan Allah. Bapak Ibu perhatikan ya ayatnya. Tuhan Allah. Apa yang saya sebut ini Bapak Ibu perhatikan. Lalu Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah menumbuhkan 3 jenis pohon. Yang pertama, berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan. Ya, pohon-pohon yang sekarang kita kenal, mau jeruk,
pisang, apel, manggis, salak. Buah berbagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan. Jadi pohon yang memang bisa dimakan. Yang kedua, pohon apa? Pohon kehidupan yang di tengah-tengah taman itu. Yang ketiga, pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ini bukan pohon secara fisik. Ya, bukan pohon yang buah-buahnya secara fisik, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Tapi ada 3 ya. Pohon yang buahnya bisa dimakan. Lalu kedua, pohon kehidupan. Yang ketiga, pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Saya mau tanya Bapak Ibu, baca dengan teliti. Yang ada di tengah-tengah taman itu pohon apa? Yang ada di tengah-tengah taman itu pohon apa? Tuhan membuat atau menciptakan, menumbuhkan 3 jenis pohon. Pohon yang baik dimakan, buahnya menarik. Kedua, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Ketiga, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Jadi yang di tengah-tengah taman itu apa? Pohon kehidupan ya. Oke. Ayat yang ke-15. Perhatikan. Tuhan Allah, ini saya menekankan ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kali lagi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi yang tidak boleh itu pohon apa? Oke, tadi ada 3 pohon. Sekali lagi, semua boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari itu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan perintah ini diberikan kepada Adam, kepada manusia itu. Oke, jadi Bapak Ibu tahu, oh Tuhan menciptakan 3 pohon, dan perintahnya artinya kehendaknya manusia, Tuhan itu boleh makan buah apapun kecuali 1, tentang pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan kalau manusia makan, pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Oke, Bapak Ibu jelas di situ. Sekarang kita maju ke Kejadian 1. Ini ayat ini pasti Bapak Ibu sering baca, saya tahu. Coba Kejadian 1, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan Tuhan Allah. Sekali lagi ya, dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi penulis Alkitab, penulis kitab ini, kitab Kejadian, Musa menuliskan, adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apa yang dikatakan ular itu sama nggak dengan apa yang Tuhan firmankan? Tidak sama. Tadi kan Tuhan mengatakan semua boleh kau makan buahnya kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ular mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ngomongnya sama Hawa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah tadi di Kejadian 2 yang nggak boleh dimakan apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sedangkan pohon yang di tengah-tengah taman apa? Pohon kehidupan. Sekarang sahut Hawa,
Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Benar gak Hawa? Betul ya, sampai sini betul. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Bapak Ibu tahu, ini benar gak? Benar gak? Hawa menangkap yang gak boleh dimakan apa? Yang dikatakan dalam Kejadian 3:3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Loh, yang dilarang oleh Tuhan pohon apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sedangkan pohon yang di tengah-tengah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu pohon kehidupan. Hawa mengatakan yang nggak boleh dimakan itu pohon yang ada di tengah-tengah taman. Salah. Lalu ditambahin lagi. Ayat yang ketiga, Allah berfirman. Kalau Bapak Ibu teliti, tadi saya tekankan, kalau Musa menulis Tuhan Allah, Tuhan Allah. Tapi kalau Hawa ngomongnya Allah berfirman, jangan kau makan atau raba. Tuhan gak pernah ngomong raba-raba ya. Raba buah itu, nanti kamu mati. Nanti itu gak tahu kapan deh. Pada Tuhan mengatakan, pada hari engkau makannya, pastilah kau mati. Oke Bapak Ibu, dari sini kita belajar bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa. Bagaimana supaya kita tidak makin jahat tapi makin benar. Kita belajar kesalahan atau yang selalu ditawarkan oleh ular. Ular itu gambaran dari setan, dari iblis. Ular, iblis selalu menyodorkan kepada kita, kepada orang-orang Kristen, adalah gambaran Allah yang salah. Allah yang benar, Allah yang memberi. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tapi setan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Tidak boleh dimakan, bukan? Jadi seseorang bisa akan jatuh ke dalam dosa kalau dia memiliki gambaran Tuhan Allah yang salah, dan itu disodorkan oleh setan. Sebagai orang Kristen kita harus mengerti benar siapa sesembahan yang kita sembah. Harus mengerti benar, kalau enggak disesatkan. Allah yang memberi anugerah, tapi di sini Allah yang pelit. Iya. Tapi Bapak Ibu juga nggak boleh fatal. Oh, Allah memberi anugerah ya, berarti kalau kita berbuat dosa Allah pasti mengasihi, Allah pasti menolong kita. Kita harus mengerti Allah yang benar. Iya, Allah Maha Kasih, Allah berkemurahan. Tapi Alkitab mengatakan, meskipun panjang sabarnya Allah itu panjang, tapi panjang ada batasnya enggak? Ada loh. Memang panjang, tapi ada batasnya. Batasnya apa? Ya kalau kita nggak ditegur, diingatkan, nggak pernah kembali, ya. Jadi kita harus mengetahui Allah dengan benar, harus mengenal Allah dengan benar. Kalau tidak, kita terseret seperti Hawa. Oke, yang kedua, Hawa tidak mengenal kebenaran dengan detail, dengan lengkap, dengan teliti. Tadi kan, loh, yang nggak boleh buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Kok dikatakan yang nggak boleh yang pohon yang di tengah-tengah itu? Loh, yang di tengah-tengah itu pohon kehidupan kok. Terus ditambahin lagi, ya sok tahu dia, ditambahin lagi raba-raba. Terus nanti lagi, enggak nanti. Pada waktu engkau makan pada hari engkau makan, engkau pasti mati. Jadi Bapak Ibu, supaya kita hidup makin suci, makin kudus, makin benar, kita harus mengetahui kebenaran Tuhan. Kita harus mengetahui firman Tuhan dengan detail, dengan lengkap, dengan teliti.
Nggak bisa asal-asalan. Mungkin Hawa ini nggak nanya. Tadi kan perintahnya kepada Adam ya, nggak nanya bener. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen nggak bisa yang penting saya ya udahlah. Saya tahu Tuhan Yesus itu kan Tuhan. Ya saya tahu, saya kenal. Nggak sampai di situ saja Bapak Ibu. Kita harus tahu, kenal dan kita mengerti apa yang dikehendaki dan kebenarannya. Lalu yang ketiga, tadi saya katakan Bapak Ibu, saya selalu membaca tadi, Musa menulis kitab Kejadian ini selalu menuliskan dalam Kejadian 2, Kejadian 3 ini Tuhan Allah. Bapak Ibu nanti baca lagi. Pokoknya kalau narasi dari Musa itu pasti Musa nulis Tuhan Allah, Tuhan Allah ya, Kejadian 2, Kejadian 3. Dan kalau Bapak Ibu lihat Alkitab Bapak Ibu, Tuhan itu ditulis huruf besar semua. Tuhan, huruf besar semua. Itu, tapi nanti Bapak Ibu kalau baca Alkitab nanti ada Tuhannya hurufnya T-nya saja yang besar. Itu beda Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mesti tahu itu beda. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia, tapi bahasa aslinya karena ini perjanjian lama bahasa Ibrani, T-U-H-N yang huruf besar semua itu terjemahan dari YHWH, Yod-E-Waw-He. Kalau ya aksara Ibrani YHWH. Jadi semua kalau baca Bapak Ibu baca dalam perjanjian lama ya, ada huruf besar semua TUHN, huruf besar semua itu terjemahan dari YHWH. Bisa dibaca Yahweh atau Yehova, karena tulisan Ibrani itu dulu nggak ada vokalnya, jadi konsonan semua, huruf mati semua. Jadi sehingga pada akhirnya orang ya bisa dibaca Yahweh, bisa dibaca Yehova, tapi orang Yahudi tidak boleh membaca. Ya, orang Yahudi tidak boleh sampai sekarang, nggak boleh membaca Yahweh, Yehova nggak boleh. Ya, saking menganggap ini nama yang sakral ini. Dibacanya Adonai. Jadi meskipun ada tulisan Yahweh ya, dibacanya Adonai. Adonai artinya apa? My master. Artinya Tuhan. Itu sebabnya kenapa dalam Alkitab LAI ditulis atau diterjemahkan dengan Tuhan juga, Tuhan atau Tuan ya. Tapi huruf besar semua. Sebenarnya ini nama. Ya. Jadi kalau TUHN itu nama yang huruf besar semua itu nama dari Allah. Nah, Musa kan menulis Tuhan Allah. Allah itu sesembahan, bukan nama. Meskipun tetangga kita menganggap bahwa Allah itu nama Tuhan. Ini terbalik. Ya, Alkitab nggak mengatakan gitu. Allah itu sesembahan, namanya Yahweh. Jadi kalau Musa menulis Tuhan Allah, Yahweh Elohim, ya bahasa aslinya begitu. Tapi ular ini tidak pernah mengatakan Yahweh, tidak pernah mengatakan. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 3 ayat 1 tadi, ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman. Dan Kejadian 3 ayat 3, Hawa mengatakan Allah berfirman, jangan kamu makan. Bapak Ibu mengerti nggak apa yang dimaksud Musa? Kenapa pada waktu ular mengatakan ditulis Allah? Kenapa Hawa ditulis Allah? Tapi Musa menulisnya Tuhan Allah. Di sini Musa Tuhan mau menuliskan melalui Musa bahwa ular dan Hawa tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yahweh. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Ular tentulah Allah berfirman. Dia nggak nyebut, Musa tidak menulis tentulah Tuhan Allah, enggak, tentulah Allah berfirman. Perempuan itu atau Hawa cuma mengatakan Allah berfirman jangan kamu makan. Jadi ular udah pasti musuh. Hawa ini, manusia ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yahweh, Allah Israel. Namanya Yahweh, meskipun orang Yahudi tidak menyebutnya Yahweh. Ya,
Jadi kejatuhan Hawa itu dimulai satu, gambaran Allah yang salah. Kedua, tidak mengerti firman dengan benar. Ketiga, tidak memiliki atau mengenal Allah dengan benar. Nah, dari peristiwa ini kita belajar Bapak Ibu, kalau kita mau jadi orang Kristen supaya tidak makin cemar, makin jahat, tapi kita makin benar, makin kudus. 3 hal ini harus kita miliki. Kita memiliki gambaran Allah yang benar, yang tepat. Kita mengerti firman dengan tepat. Dan kita mengenal Allah dengan tepat. Kalau tidak, kita pasti jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita melakukan ini, bukan kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak bisa berbuat dosa. Bapak Ibu, kalau 3 hal ini kita miliki. Nah, bagaimana kita miliki 3 hal ini? Bagaimana caranya kita miliki 3 hal ini? Ya, pertama Bapak Ibu punya nggak mengalokasikan waktu untuk belajar firman Tuhan? Mengalokasikan waktu untuk mengenal Tuhan kita, mengalokasikan waktu untuk baca Alkitab, untuk mendengar khotbah. Kalau Bapak Gembala menyediakan misalnya ada pendalaman Alkitab, itu harus didukung. Itu adalah usaha-usaha untuk mengerti firman, untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu punya waktu enggak? Mengalokasikan waktu enggak untuk berdoa? Minimal 30 menit Bapak Ibu setiap hari. Kalau tidak, pasti makin cemar, pasti makin jahat. Karena tidak mengenal Allah dengan benar, tidak mengerti firman-Nya. Dan Bapak Ibu pasti akan memiliki gambaran Allah yang salah. Bapak Ibu, saya mempunyai 2 anak laki-laki yang sudah mulai kuliah semua. Setiap hari saya merindukan. Itu sebabnya kami memiliki jadwal. Setiap malam kami jadwal ketemu, meskipun ada di luar kota, tapi ketemu daring. Kami menggunakan aplikasi Discord. Jadi ya kalau Ibu mau aplikasi apa aja bisa. Mau Discord, mau YouTube, mau Zoom, mau WA, conference, silakan. Tapi kami menggunakan Discord. Jadi setiap jam 9 sini, ya, kami udah siap dan kami tunggu anak-anak. Kalau ada satu yang nggak hadir, bisa karena ketiduran lebih awal atau apa, aduh, sebagai orang tua, kita rindu Bapak Ibu. Setiap hari itu kami lakukan. Ya, punya jam waktu tertentu kita setiap hari menunggu anak-anak bisa ketemu, ngobrol. Jadi hubungan itu tetap ada. Makin kita makin mengenal anak, makin kita kenal anak mengenal orang tua. Tiap hari kita udah punya waktu untuk ngobrol hari ini apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Habis itu kita baca Alkitab, habis itu kita doa. Nah Bapak Ibu mengerti gak? Kira-kira Bapak kita di surga itu juga menunggu kita loh. Menunggu kita loh. Kalau kita gak nongol, gak hadir, Bapak kita rindu loh. Ya seperti saya merindukan anak-anak bisa hadir dalam pertemuan setiap malam. Jadi sisihkan waktu. Jangan nanti deh kalau mau tidur baru saya mau baca Alkitab, baru saya mau berdoa. Ngantuk dan pasti ketiduran. Karena Bapak Ibu tidak menyisihkan waktu. Justru harus menyisihkan waktu saat kita seger. Kita mau belajar, kita mau baca Alkitab, kita mau berdoa. Minimal Bapak Ibu, minimal itu 30 menit setiap hari. Ya apalagi hamba-hamba Tuhan, waduh. Dan Bapak Ibu jangan berpikir, oh yang punya waktu berdoa, baca Alkitab, belajar firman, itu hanya gembala atau hanya hamba-hamba Tuhan. No, setiap kita Bapak Ibu, kita anak-anaknya ditunggu sama Bapak kita di surga.
Sekali lagi, kalau kita tidak melakukannya, mau cemar jahat atau mau kudus makin benar, nggak ada yang lain. Ya, saya mengajak jemaat GSKI Berea, ayo ambil waktu pribadi, dan akan membantu sekali kalau Bapak Ibu, karena kita sama-sama GSKI ya. Setiap pagi itu Ketua Sinode Gembala Senior kita ada doa pagi jam 5. Bapak Ibu bisa ikuti. Itu membuat kita makin dekat. Hubungan kita dengan Tuhan makin dekat. Nah, nanti baru Bapak Ibu bisa secara pribadi, entah mau siang entah malam, silakan atur sendiri. Ya, kenali Tuhan, miliki relasi dengan Tuhan, belajar firman dengan tepat, setepat-tepatnya. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita mau berbuat dosa, kita malu. Bahkan kalau sampai terjadi, kita diingatkan. Kalau enggak, bablas. Ya, bablas. Jadi kita mau belajar Bapak Ibu. Kita nggak mungkin membunuh lah Pak, nggak mungkin berzina lah Pak, nggak mungkin mencuri lah Pak. Tapi Alkitab mengatakan kita meleset sedikit dari apa yang Tuhan kehendaki, kita sudah jatuh dalam dosa. Ya, kiranya pemberitaan firman Tuhan pagi dan menjelang siang ini memberkati Bapak Ibu. Saya hanya mengajak kenali Tuhan, pelajari firman-Nya, miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu akan hanyut, akan lenyap. Amin.